Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, coba anak-anak mic-nya di mute dulu. Mic-nya di mute dulu, dinonaktifkan dulu biar yang suara terdengar hanya suara ibu saja. Sudah dinonaktifkan? Ya, nah biar semangat nih pembelajaran kita kan ini pembelajaran terakhir ya. Jadi mungkin udah lemas, udah capek. Gimana kalau kita melakukan yel dulu? Ya. Yel-yelnya masih ingat kan yel sekolah kita? Pelajaran kita kali ini alhamdulillah kalau kalian masih sehat walafiat dan walaupun Alhamdulillah. ya alhamdulillah walaupun dalam pembelajaran daring ini diusahakan kalian harus tetap jaga jarak, ingat protokol kesehatan, jangan lupa pesan ibu ya, selalu pakai masker, sering cuci tangan dan selalu jaga jarak, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. sok ya sebelum mulai pembelajaran ketua kelasnya mana ketua kelasnya? Oke Den, coba pimpin doa terlebih dahulu Den. Yuk, sebelum kita mulaikan pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa mulai. Berdoa. Amin. Ya alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Banyak, Bu. Banyak. Siapa Banyak, aja? Ibu. Coba sebutin dan alasannya kenapa tuh. Ibu menjelaskan tentang apa sih yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kita kali ini. Ibu mau mengulang dulu materi sebelumnya. Ada yang masih ingat tidak materi yang sebelumnya itu kita mempelajari apa sih? Kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Ketiga. Ya, yang materi sebelumnya itu kan kita membahas materi tentang tujuan sama peralatan keamanan. Ya. Ya kan? Ya, oke. Ya. Coba coba ada yang masih ingat nggak tujuan khusus dari kesehatan dan keselamatan kerja itu apa? Itu kan ada 9 poin tuh. Saya, Bu. Siapa? Banyak, Bu. Coba satu-satu. Yang mau jawab dinyalakan mikrofonnya, yang tidak mau menjawab tolong dinonaktifkan ya mikrofonnya. Ya, Dea mau jawab Dea? Ada, Bu. Ya, oke. Tujuannya apa Dea? Tujuannya mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Kedua, mencegah timbulnya beragam penyakit akibat kerja, baik itu dalam bentuk fisik, psikis, infeksi, keracunan, atau penularan. Oke. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan kesehatan dan perlindungan terhadap para pekerja, baik selama atau setelah masa kerja. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ada lagi mungkin yang ingat? Ya, Bu. Oke, nah setelah kalian menggunakan mahkota kebanggaan kalian, coba untuk setiap nomor sekarang kita akan bahas dulu dari nomor 1. Coba nomor 1, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kalian untuk pertanyaan yang nomor 1? Mana yang nomor 1? Coba angkanya ibu nggak kelihatan. Nomor 1 siapa? Ya, Bu. Oke, nah setelah kalian menggunakan mahkota kebanggaan kalian, coba untuk setiap nomor sekarang kita akan bahas dulu dari nomor 1. Coba nomor 1, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kalian untuk pertanyaan yang nomor 1? Mana yang nomor 1? Coba angkanya ibu nggak kelihatan. Nomor 1 siapa?
Ya, coba Dea nomor 1 gimana Dea? Iya. Unsur-unsur dalam suatu organisasi yaitu 1. Tenaga kerja, Mm-mm. Lalu 2. Pengusaha, 3. lalu Perusahaan, 4. Tempat kerja. oke. Nah, Cindy. Iya, Bu. Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik maupun di luar hubungan kerja yang menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi intinya itu adalah tenaga kerja itu sangat dibutuhkan karena jika suatu barang ataupun jasa yang tidak sama dengan pembahasan atau tujuan tenaga kerja tersebut, maka akan terkena kerugian atau menyebabkan kehancuran dalam suatu bisnis atau perusahaan yang dilaksanakan pada tenaga kerja tersebut. Penerapan prosedur. Nah, dalam penerapan prosedur itu, di dalamnya itu siapa sih yang menerapkan prosedur itu? Yaitu adalah suatu organisasi. Nah, dalam suatu organisasi itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama itu yang tadi sudah disebutkan sama teman-teman kalian, yaitu tenaga kerja. Kenapa tenaga kerja gitu? Karena tenaga kerja inilah yang setidaknya dia yang mematuhi atau yang dia melaksanakan si aturan tersebut. Itu dia mau patuh atau tidak, dia mau menerapkan atau tidak, dia mau mengikuti atau tidak prosedur dari penerapan prosedur K3 itu sendiri. Kalau misalkan dia mau menerapkan si prosedur itu sendiri, ya berarti dia tidak akan mengalami suatu kecelakaan atau masalah dalam K3 itu sendiri atau dalam suatu pekerjaan. Nah, kalau misalkan dia tidak mengikuti, ya berarti ada kemungkinan ketika dalam bekerja dia akan mengalami suatu kecelakaan gitu. Nah, itu namanya tenaga kerja. Saya mau menjelaskan kesimpulan dari materi kita kali ini. Ada? Saya, Bu. Cindy, oke Cindy. Jadi dalam kesimpulan materi ini itu dalam suatu tahap atau aktivitas ataupun metode langkah demi langkah secara pasti dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan ketiga. Kelihatan kan ya? Ini adalah lembar penilaian pengetahuan. Di dalam soal yang Ibu upload di e-learning itu ada 10 soal. Semuanya itu pilihan ganda dan ini adalah lembar penilaian pengetahuan. Jadi kalau misalkan benar yang nomor 1 benar berarti nilainya 10. Kalau nilainya salah itu untuk yang nilai pengetahuan tidak diberi nilai, yaitu nilainya 0. Lalu nanti dijumlahkan totalnya berapa, tuh nilainya jumlah skor yang diperoleh berapa, lalu dikali 100, lalu dibagi jumlah skor maksimal, lalu hasilnya dapatnya berapa. Itu adalah untuk nilai pengetahuan. Nah, untuk nilai keterampilannya adalah ketika kalian menganalisis suatu kasus dalam video, ini adalah lembar penilaian keterampilan kalian. Itu jadi segala sesuatu yang kalian upload di e-learning sekolah, entah itu tentang pengetahuan, entah itu tentang keterampilan, ini adalah lembar penilaiannya untuk kalian begini gitu ya. Jadi kalau kalian yang tidak mengumpulkan, misalkan tidak menjawab pertanyaan 10 soal pilihan ganda, berarti kalian tidak akan mendapatkan nilai pengetahuannya. Atau misalkan kalian tidak mengumpulkan hasil diskusi tentang analisis video, berarti tidak mendapatkan nilai keterampilannya. Begitu ya anak-anak ya. Ya, Ibu. Ya, alhamdulillah Ibu sudah menjelaskan tentang tugas kalian, sudah mengingatkan kembali juga untuk tugas kalian dikumpulkan paling terakhir itu 2 jam dari akhir web meeting ini. Lalu sekarang kita berdoa saja ya sebelum diakhiri. Coba ya, ketua kelas silakan. Ya, Bu. Ya, ketua kelas tutup doa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Mari kawan-kawan kita berdoa. Ilmu-ilmu yang didapatkan bisa diterima dengan baik oleh
Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang perilaku konsumen bab 3.4 KD 3.4 ya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perilaku konsumen. Oke, terima kasih anak-anak ya. Terima kasih yang udah ikut pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan yang belum bisa mengikuti pembelajaran daring kita kali ini, mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya bisa lebih banyak dan lebih aktif ya. Oke, Amin. amin ya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.